Market lagi nggak jelas tapi baru kenal kripto? Bingung harus ngapain aja kalau mau masuk ke dunia kripto? Nonton sampai habis karena gue bakal ngasih tahu solusi dan peta biar kalian gak buta di dunia kripto. Halo guys, kenalin nama gue Noval dan gue akan ngasih 10 tips buat pemula yang baru mau masuk ke dunia kripto. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Tips 1. Luruskan mindset investasi dan tahu kalau kripto bukan selalu kayak cepet dan jangan ikut-ikutan. Nah, jadi yang paling penting pertama adalah mindset. Sebelum kalian investasi di aset kripto atau aset apapun, kalian harus tahu kalau beli aset investasi itu nggak kayak beli barang pada umumnya. Saat kalian beli aset investasi, nilai atau harganya itu bakal naik turun. Jadi, uang kalian bisa tiba-tiba ada dalam kerugian dan bisa ada dalam keuntungan. Selama kalian nggak jual itu keuntungan atau kerugian masih floating alias belum terjadi. Jadi konsep floating itu menandakan aset kalian sekarang lagi untung atau rugi berapa persen. Dan kalau kalian cairin uang kalian, nanti tuh uangnya berubah jadi berapa dari harga beli awal kalian. Nah, pemahaman konsep ini penting karena banyak yang ngira kalau beli aset investasi itu harganya bakal naik doang dan gak bakal turun. Terus banyak yang ngira kalau turun itu bisa minta ganti sama yang jual alias biar duitnya balik. Nah, gak bisa kayak gitu guys, jadi harus pahamin dulu mindsetnya. Tips 2. Punya rencana jadi trader atau investor dan berapa lama mau di pasar keuangan tersebut. Nah, tips kedua adalah memiliki rencana saat melakukan investasi. Jangan semena-mena main beli aja asetnya karena kalian diajak atau tergiur sama keuntungan orang lain. Kalian harus tahu dulu mau naruh duit berapa lama di aset investasi itu biar kalian juga punya exit plan alias rencana jual yang bagus. Rencana ini penting banget biar kalian gak ikut-ikutan terus dan bisa nyesuaiin sama kondisi keuangan kalian. Plus biar lebih jago lagi, kalian harus punya rencana nih kalau mau jadi trader atau investor atau bahkan dua-duanya. Kalau trader itu biasanya cuma jangka pendek kayak beli jual dalam 1 hari atau beli jual dalam selang mingguan atau bahkan bulanan. Nah, kalau investor itu biasanya tahunan atau bahkan untuk pensiun atau mungkin nikah. Nah, intinya yang paling umum di Indonesia itu kan ya untuk pensiun kalau nggak untuk nikah. Nah, jadi pastiin kalian harus punya rencana karena biar bisa nikmatin dan strateginya bisa nyesuaiin. Intinya biar lebih gampang dan tenang ngerasain untungnya. Tips ketiga, pelajari pergerakan harga kripto apakah tetap menarik atau menyeramkan untuk kalian. Nah, tips ketiga ini nyambung sama tips kedua, dimana kalau mau nentuin pengen jadi trader atau investor, kalian harus tahu pergerakan asetnya tuh gimana. Kalau kripto sendiri, pergerakan asetnya itu relatif volatil, artinya naik turunnya tuh bisa gila banget. Kalau kalian punya pengalaman di saham atau reksadana, nah di kripto tuh naik turunnya bisa 10 kali atau 100 kali lipat dibandingkan kedua aset tersebut. Pemahaman ini penting banget buat nentuin kalian pengen jadi trader atau investor. Karena trader biasanya ngincer volatilitas tinggi, jadi kriptonya tuh sering digunakan buat tempat keuntungan. Tapi balik lagi, karena volatilitasnya tinggi, ya potensi ruginya juga tinggi kalau nggak ngerti analisisnya. Tapi kalau pengen jadi investor pun tetap oke, karena dalam suatu volatilitas biasanya membentuk pergerakan harga naik dalam jangka panjang. Gambarannya gini, Bitcoin dari Januari 2020 sampai Maret 2022 itu udah naik sekitar 1188%. Tapi kalau dari Januari 2022 sampai Maret 2022 dia udah turun sekitar 15%-an. Nah, jadi kalau pengen jadi investor ya harus siap sama naik turun dalam jangka pendek. Pemahaman pergerakan harga ini juga bisa digunakan untuk menilai diri sama preferensi resiko kalian. Maksudnya kalian jadi bisa menilai nih, ini aset cocok gak ya buat gue kalau rugi, bukan kalau untung doang. Nah, terus ini juga bisa buat assess, kalau rugi gue stres gak ya? Karena volatilitasnya kripto itu paling tinggi saat ini, jadi kalian harus cocokin dulu sama kondisi kalian. Yang penting biar bisa tenang saat investasi atau trading, dan jangan stres. Tips keempat, gunakan uang yang rela untuk hilang, atau uang dingin. Tips keempat adalah yang sering diomongin sama orang-orang alias influencer keuangan, yaitu pakai uang dingin. Apa sih sebenarnya uang dingin? Uang yang ditaruh kulkas kah? Uang yang bikin menggigil kah? Asik nggak lucu. Uang dingin adalah uang yang kalian rela untuk hilang. Hah? Kok rela duit hilang? Kan duit mana ada yang rela untuk hilang? Nah, itu dia guys, balik lagi ke konsep kalau investasi itu ada potensi rugi juga, bukan untung doang. Jadi kalian harus pakai uang yang kalian rela untuk hilang dalam kerugian. Kalau misal analisis kalian salah atau kalian kebawa tergiur ngikut orang. Jadi mengingat adanya potensi rugi, kalian harus pakai uang yang emang nganggur atau bukan uang penting. Jangan semena-mena dapat uang gede tapi titipan atau uangnya buat hal penting terus dipakai trading atau invest dengan harapan uangnya bakal naik. Karena guys, kenyataannya nggak selalu gitu. Pakailah uang yang emang nganggur, jangan uang arisan atau uang sekolah atau uang makan. Yang penting hidup tenang dan aman dulu ya, jangan gengsi investasi juga. Tips kelima, belajar pengelolaan uang di dunia kripto alias diversifikasi dan manajemen resiko.
Kalau kalian udah paham tentang mindsetnya, sekarang kita masuk ke tips yang agak lebih teknis nih, yaitu memahami pengelolaan uang khusus di dunia kripto. Sama seperti di aset keuangan lain, di kripto butuh manajemen resiko dan diversifikasi. Ini juga nyambung sama tips kedua, di mana kalian harus nentuin dulu mau jadi trader atau investor karena manajemen risikonya berbeda. Kalau kalian jadi investor, kalian harus paham kapan kalian harus beli dan jual. Misal, kalian punya rencana waktu tadi atau punya alokasi dana, kalau udah turun segini persen, baru gue akan beli buat nambah muatan portfolio. Nah, cara itu dinamakan sebagai dollar cost averaging alias membeli secara perlahan. Nah, untuk jual, kalian bisa nentuin berapa persen kalian sanggup nahan sebelum cairin atau pakai ukuran waktu yang tadi, kayak misalnya jual nanti pas pensiun atau pas mau nikah. Nah, kalian juga harus paham nih, kalau diversifikasi atau menyebar uang ke beberapa aset itu penting. Di kripto ada aset yang volatilitasnya tinggi dan volatilitasnya rendah. Biasanya lihatnya dari kapitalisasi pasar atau jumlah uang yang ada di aset tersebut. Kalau semakin tinggi kapitalisasi pasarnya, biasanya volatilitasnya semakin rendah. Sebagai investor, kalau kalian mau jadi investor beresiko tinggi, kalian bisa diversifikasi ke yang volatilitasnya tinggi dan rendah. Tapi kalau kalian mau jadi investor yang aman, kalian bisa diversifikasi ke yang volatilitasnya rendah aja. Perlu diingat, potensi rugi yang tinggi juga membawa potensi keuntungan yang tinggi. Kalau kalian pengen jadi trader, diversifikasi nggak terlalu penting, tapi kalian harus punya watchlist alias daftar aset yang ingin kalian tradingkan. Fokus ke beberapa aset itu bisa membantu kalian banget karena bisa jadi lebih kenal sama pergerakannya dan lebih paham kapan harus jual dan beli. Untuk manajemen resiko, sebagai trader ini baru lebih rinci daripada investor. Nah, kalau jadi trader, kalian harus punya batasan kapan jual saat rugi dan saat untung, biar nggak serakah. Umumnya, trader pakai metode yang namanya risk to reward ratio, sebesar 1:3 yang paling umum. Jadi, target keuntungan kalian harus 3 kali lebih besar dibanding target jual saat rugi. Contoh, misal kalian akan selalu jual rugi pas aset kalian tuh turun sekitar 3%. Nah, biar risk to reward ratio-nya 1:3, berarti 3% dikali 3. Jadi, kalian harus set target keuntungan di 9%. Nah, nominalnya bisa dibeda-bedain tergantung kenyamanan kalian. Nah, tips yang keenam, pastiin kalian belajar cara analisis, terutama analisis fundamental. Banyak orang yang bilang kripto nggak ada fundamentalnya karena terbiasa dengan analisis fundamental di dunia saham. Nah, kalian sebagai pemula yang open-minded, sebelum terjun ke dunia kripto, ada baiknya tahu dulu kalau kripto itu punya analisis fundamental. Kalian harus pahamin kripto tuh apa sih, terus blockchain tuh apa sih, dan gimana cara kerja internet dan penyimpanan data di dunia kripto dan blockchain. Semua ini penting untuk dipahami karena teknologi adalah fundamental terpenting dari kripto. Sekarang kita tuh udah di era kegunaan guys, dimana yang berguna itu akan lebih berharga dibanding yang sekedar memiliki fisik aja. Nah, itu juga jadi alasan kenapa sekarang banyak startup dan perusahaan di bidang teknologi berkembang dalam value-nya, dan ini juga yang terjadi di dunia kripto. Analisis fundamental penting karena kalian jadi lebih paham dan lebih ngerasa kripto tuh keren loh, kripto tuh bermanfaat loh. Jadi pas beli gak sekedar ikut-ikutan dan tahu mana kripto yang bermanfaat dan yang mana yang enggak. Ditambah lagi kalau kalian belajar analisis teknikal dan makroekonomi keuangan, udah pasti deh kalian keren banget di dunia kripto. Jadi cobain belajar guys. Tips ketujuh, pahami perbedaan sentralisasi dan desentralisasi di dunia keuangan, teknologi, dan aplikasi. Kalau kalian udah mulai paham teknologinya, kalian juga harus paham apa itu kripto dan maksudnya desentralisasi atau decentralized teknologi di dunia kripto. Kalian bisa banget nih cari tahu sejarah kenapa decentralized system itu dibentuk di dunia keuangan. Mulai dari sejarah krisis perbankan 2008 dan 1997, nanti kalian nggak cuma paham kripto, tapi bisa relate lah kenapa orang-orang pada dukung kripto. Selain itu, kalian juga harus pahamin apa itu decentralized application di dunia kripto, biar lebih jelas kenapa orang-orang pada investasi di kripto dan kegunaannya emangnya apa. Tips ke-8, masuk ke komunitas dan cari orang yang lebih paham biar belajarnya enak. Nah, biar mempermudah semua proses belajar dan gak stres sendirian, penting banget untuk kalian masuk ke komunitas atau cari orang yang paham, biar kalian bisa nanya-nanya alias curhat. Dengan masuk ke komunitas, kalian akan dapat informasi lebih mudah dan lebih cepat. Plus, kalian bisa share keluh kesah dan rencana kalian, biar dikasih tahu nih, ini bener gak sih? Ini gak usah dipelajarin lah. Nah, ini perlu dipelajarin, dan ujung-ujungnya nanti proses belajar kalian lebih singkat untuk menjadi lebih jago. Dari komunitas juga kalian bisa dapat informasi atau pandangan tentang fundamental suatu proyek, asal kalian mau nanya dan gak malu untuk diskusi. Nah, jadi sebenarnya tuh gampang banget guys kalau mau belajar kripto, tapi kalian harus gak gengsi dan sabar. Nah, jangan lupa juga guys masuk ke komunitas Telegram dan Discord Koinvestasi ya. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Tips 9, belajar mengendalikan hawa nafsu dengan uang. Nah, terakhir kalau udah jago semuanya adalah mengendalikan kondisi psikologi saat berhadapan dengan uang, terutama di dunia kripto. Kenapa ini penting? Karena menurut gue, manusia sama uang itu memang gak bisa dipungkiri pasti akan ada hawa nafsu yang susah ditahan. Jadi kalian harus bisa belajar mengendalikan nafsu dengan uang.
Hawa nafsu di dunia kripto itu bisa merusak rencana kalian, apalagi kalau kalian udah punya manajemen resiko sendiri. Nah contoh nih, kalau kalian beli sesuatu terus lagi dalam keuntungan, pasti ada narasi di hati kita yang bilang kalau yaudah diamin aja lah, ntar juga bakal naik lebih tinggi, dan kita ujung-ujungnya nggak ambil keuntungan, bahkan lebih parahnya lagi cuma screenshot. Nah terus malah ujung-ujungnya kalian berakhir di kerugian, dan itu salah satu contoh hawa nafsu. Nah contoh lain yang juga paling sering adalah setelah membeli terus udah turun di luar rencana jual saat rugi kita, dan berasumsi kalau misalnya nanti juga bakal naik lagi, dan ternyata nggak naik-naik karena emang fundamentalnya jelek, ujung-ujungnya kita rugi gede. Nah itu berbahaya banget guys, apalagi kalau trading, karena kalau misalnya trading itu bisa bikin modal kita habis. Nah terus ujung-ujungnya malah jadi kayak ngabers, deposit iya, withdraw kagak. Gue pribadi pernah dapat nasihat, semakin mati rasa sama uang biasanya semakin mudah dapatnya. Nah itu masih gue terapin sampai saat ini di dunia keuangan, karena emang volatilitas dan hawa nafsu itu dua hal yang sangat tersambung. Tips 10, percaya diri dan sabar sama proses. Terakhir adalah percaya diri dan sabar sama proses, karena semua nggak bisa sukses cepat. Kalau sukses itu cepat, semua orang pasti sukses, apalagi di dunia keuangan. Nah jadi intinya coba sabar, jalanin proses belajarnya, rugi-ruginya, dan salah-salahnya, dan coba perbaikin diri dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa juga untuk tetap pede alias percaya diri sama ilmu kalian, terutama saat analisis pribadi. Karena itu akan membantu mengurangi rasa FOMO atau cuma pengen ikut orang lain aja. Gitu deh guys, 10 tips dari gue, semoga bermanfaat dan jangan lupa langsung diterapin. Kalau misalnya mau ada yang ditanya, langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.